Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun kalian berada. Nah, di sini Excel for Accounting menghadirkan sebuah produk terbaru untuk semua produk. Nah, jadi di sini mulai dari jasa, kemudian ada dagang, produksi, dan kontraktor. Nah, di sini kita akan mereview dulu untuk Excel yang jasa. Nah, di sini ada menu dashboard, sheet dashboard. Jadi di sini terdapat beberapa menu yang akan melink ke sheet-sheet laporan dan akun-akun lainnya. Kemudian di sebelahnya ada dashboard grafik, dan kemudian perhitungan yang dilengkapi dengan fitur periodik. Jadi kita bisa membandingkan antara dua periode seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke settingan master account. Nah, ini adalah tampilan dari master account atau akun COA. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan dan menghapus akun sesuai dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Nah, contohnya di sini untuk pengisian akun baru, teman-teman tinggal mengetik atau menarik rumus yang di atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal menambahkan akun yang ingin teman-teman tambahkan. Kemudian ditentukan kategori akunnya. Nah, jadi di sini sudah disediakan drop-down-nya, kategori akunnya. Jadi kategori akun itu yang ini teman-teman. Jadi ini sudah fix. Nah, setelah ditambahkan kategori akunnya, nanti otomatis tabel bantuan akan membuat nomor akun untuk jadi referensi. Dan kemudian pos saldo ini diisi juga. Ini sesuai dengan akun COA-nya. Jadi di sini aset lancar. Nah, yang diisi neraca. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saldo awalnya ini wajib diisi teman-teman jika teman-teman memiliki data tahun sebelumnya. Nah, jadi diisikan debitnya, kemudian diisikan juga lawan kreditnya gitu. Nah, jadi ini wajib jika teman-teman memiliki data di periode sebelumnya. Oke. Kemudian untuk cara menghapusnya seperti biasa, tinggal hapus kecuali dengan yang kolom yang berwarna hijau terang ini. Nah, kemudian di delete. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada setting nama customer atau supplier dan saldo awal. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengisikan nama-nama relasi utang piutang kita. Jadi kalau ada transaksi utang atau piutang, teman-teman harus isi di sini terlebih dahulu. Nah, caranya sama seperti pengisian master akun tadi. Jadi ini tinggal tarik, kemudian diisikan nama relasinya. Nah, jadi di sini sudah disediakan di sini untuk relasi piutang, kemudian di bawahnya untuk relasi utang. Begitu teman-teman. Dan untuk menghapusnya seperti biasa, ini tinggal dihapus saja. Oke, terus diisikan juga saldo awalnya jika yang relasi utang piutang ini memiliki utang piutang pada periode sebelumnya. Dan kemudian jika di sini ada nilai saldo awalnya, teman-teman wajib mengisikan total piutang ini ke master akunnya gitu, sesuai dengan nama akunnya. Jadi kalau piutang usaha diisikan sejajar dengan piutang usaha. Kemudian kalau utang usaha diisikan sejajar dengan utang usaha. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada daftar aset. Nah, di daftar aset ini teman-teman bisa mengisikan aset-aset perusahaan teman-teman. Jadi di sini fungsi daftar aset ini untuk menghitung akumulasi penyusutan aset. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa dihitung kapan tanggal akhir penyusutannya, kemudian frekuensi penyusutannya, kemudian akumulasinya, kemudian nilai bukunya gitu, teman-teman. Nah, fungsi untuk periode ini untuk melihat, jadi kita bisa menentukan periodenya. Misalkan kalau kita ingin melihat
periode sekarang, maka kita isikan saja periode yang sekarang, maka dia akan menghitung otomatis berapa frekuensi penyusutannya dan berapa akumulasi penyusutannya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke input transaksi. Nah, di input transaksi ini teman-teman bisa mengisikan pencatatan akuntansi, yang mana pencatatan ini akan disimpan dan masuk ke sheet jurnal umum teman-teman. Nah, jadi untuk pencatatannya itu sistemnya seperti jurnal umum. Nah, jadi tutorial inputnya sudah disediakan di sini teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin tutorial untuk input cara modal masuk, nah cara pencatatannya itu seperti ini. Jadi diisikan tanggal transaksinya, kemudian bukti transaksi. Nah, untuk bukti transaksi ini teman-teman bisa membuat kodenya itu seperti ini. Jadi diisikan misalkan untuk modal masuk ini teman-teman kasih kode apa gitu di depannya, terus strip, kemudian di sini angka-angka di tengah ini merupakan periode tanggal, jadi ini, kemudian strip, kemudian urutan mutasinya begitu teman-teman. Kemudian setelah itu diisikan keterangan, kemudian nama perkiraan, kemudian nama relasi, kemudian debit, dan kita buat selanjutnya di baris kedua untuk lawan akunnya. Jadi ada yang di debit, ada yang di kredit, sesuai dengan hukum akuntansi gitu teman-teman. Oke, kita coba tes untuk pencatatannya. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2025, nah terjadi transaksi penjualan jasa teman-teman. Jadi untuk bukti transaksinya ditambahkan untuk penjualan PJ, jadi disesuaikan strip 010125 dan strip 001. Nah, setelah itu ditambahkan keterangan misalkan penjualan jasa, kemudian ditambahkan nama perkiraannya atau akun cowanya. Untuk yang, jadi usahakan dulu pencatatan untuk debit. Nah, di sini kita isikan di penjualan jasa, jadi ada uang masuk ke kas, kemudian kita buat lawan akunnya. Ini tinggal kita tarik aja teman-teman, seperti ini. Nah, dan ini kita kopikan seperti ini. Jadi copy pastinya itu harus paste as value. Jadi ambil yang ini teman-teman, klik kanan terus ambil yang ini. Oke, selanjutnya ini kita masukkan ke penjualan pendapatan. Nah, ini teman-teman, pendapatan jasa. Kemudian kita isikan debit kreditnya. Nah, kapan nama relasi ini diisikan? Ketika transaksi penjualannya itu secara piutang atau transaksi pembeliannya secara utang. Nah, baru diisikan nama relasinya. Untuk pengisian nama relasi harus sejajar atau sebaris dengan akun asetnya teman-teman. Jadi ini sejajar dengan akun aset lancarnya piutang usaha. Jadi itu harus sesuai teman-teman. Kemudian kita isikan debit kreditnya. Nah, jadi untuk debit kredit ini nilainya harus setara ya teman-teman. Oke, ini kalau cek statusnya sudah oke, ini bisa oke lanjut simpan. Nah, otomatis transaksi tadi akan masuk ke jurnal umum teman-teman, seperti ini. Nah, di jurnal umum ini kita bisa juga, misalkan ada kesalahan pencatatan, teman-teman bisa edit langsung, baik itu tanggalnya yang salah atau ingin memperbarui kode transaksinya,
atau keterangannya atau akunnya salah catat gitu, jadi bisa diganti, atau nilai debit kreditnya teman-teman bisa langsung diganti. Jadi seperti ini teman-teman, di delete. Nah begitu teman-teman. Nah selanjutnya ada laporan-laporan lainnya seperti buku besar, buku pembantu utang piutang, neraca lajur, kemudian ada juga laporan keuangan seperti laba rugi, kemudian ada laba rugi komparatif, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, untuk semua laporan ini dia sudah terhubung otomatis datanya dengan jurnal umum. Jadi, misalkan di buku besar, nah di sini sudah ditampilkan buku besar. Jadi untuk pemilihannya di sini, teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman klik saja akun-akun yang apanya. Nah, jadi di sini teman-teman tidak boleh hapus ya. Jadi untuk hapus datanya cukup di jurnal umum saja. Nah, saya terangkan buku besar ini berfungsi untuk melihat nama-nama akun kita, untuk melihat apa-apa saja mutasi yang ada di akun COA tersebut, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat periode awalnya dan pengisian periode akhirnya gitu. Kemudian jumlah mutasinya, kemudian mutasi debit, kredit, dan kemudian saldo akhirnya, teman-teman. Nah, di sini kita juga melihat saldo awalnya berapa gitu, teman. Jadi nilainya ini sudah terhubung ke master akun. Kemudian ada buku besar pembantu relasi utang piutang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sama seperti buku besar tadi. Jadi ini untuk melihat utang piutang relasi kita. Nah, di sini juga sudah disediakan untuk manajemen utang piutangnya, untuk melihat berapa akumulasi dari seluruh relasi utang piutang kita. Jadi kita bisa melihat berapa total piutang dan berapa total utang, seperti itu. Oke, selanjutnya kita berpindah ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini teman-teman bisa melihat kesetimbangan neraca dan posisi keuangan teman-teman. Nah, jadi kalau sudah benar maka di sini sudah balance, teman-teman. Jika nilainya belum balance, teman-teman harus cek di jurnal umum, datanya kembali di jurnal umum atau pengaturan saldo di master akun. Nah, di sini sudah disediakan fitur periodik. Jadi kita bisa melihat periode neraca kita. Jadi bisa sebulan atau setahun. Jadi cukup dengan mengisikan tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian, jika ada penambahan akun baru di master akun, teman-teman bisa menampilkan atau merefreshnya di sini. Jadi ada tombol untuk tampilkan yang bersaldo, teman-teman klik saja. Nah, di sini ada 4 judul, teman-teman. Jadi ada cek akun, head, tampilkan nilai, dan tampilkan tidak bernilai. Nah, untuk cek akun ini untuk melihat apakah ada akun baru atau akun yang sudah terhapus. Ini bisa kita checklist. Nah, seperti itu, teman. Jadi dia menampilkan akun-akun yang untuk merefresh akun-akun yang baru diisi. Nah, ini kita checklist non centang lagi, cek akunnya. Nah, kemudian seperti kita okekan. Kemudian untuk head ini berfungsi untuk kepala pemisahnya, teman-teman. Jadi ini tidak boleh di non centang, jadi harus dicentang. Kemudian untuk tampilkan nilai, jadi kita hanya menampilkan yang bernilai saja. Kalau tampilkan tidak bernilai, ketika di checklist maka dia akan menampilkan akun dengan nilai yang kosong. Tapi ketika kita tidak checklistkan, maka dia hanya akan menampilkan akun yang bernilai saja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan neraca.
Nah, di laporan neraca ini kita bisa melihat laporan neraca kita, teman-teman. Nah, untuk settingan periode ini, settingannya itu ada di neraca ledger kita, teman-teman. Jadi dia melihat berdasarkan settingan neraca akhir ini, teman-teman, tanggal terakhir ini. Nah, sama seperti di neraca ledger tadi, sudah disediakan juga filter untuk akun-akun yang baru ditambahkan dan untuk menampilkan nilai yang kosong atau berisi. Kemudian di sini juga ditambahkan neraca untuk laporan tahunannya, teman-teman. Jadi menampilkan neraca bulanannya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingkan nilai-nilai neracanya. Oke, selanjutnya di laba rugi, teman-teman bisa melihat laporan laba rugi berdasarkan periodik, teman-teman. Jadi sama seperti laporan neraca tadi, ini sudah ditambahkan dengan fitur periodik. Dan juga di sini sudah ditambahkan filter untuk merefresh akun baru atau akun kosong dan menampilkan akun yang tidak bernilai atau kosong, teman-teman. Dan juga di sini sudah ada laporan untuk tahunannya. Untuk menggantinya, untuk mengganti tahunnya ini, teman-teman cukup menggantinya di sini saja. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi komparatif. Nah, laba rugi komparatif ini berfungsi untuk membandingkan antara dua periode, teman-teman. Jadi periode pertama dan periode kedua. Jadi misalkan kita bisa membandingkan periodenya harian, mingguan, bulanan atau tahunan gitu, teman-teman. Nah, maka dia akan di sini ada keterangan kenaikan atau penurunan, kemudian ada juga trennya, teman-teman. Trennya ini dalam bentuk persentase. Kemudian ada laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal laporan keuangan kita. Jadi untuk periodenya ini, teman-teman bisa settingnya itu di neraca ledger, teman-teman. Oke, selanjutnya arus kas untuk melihat arus keuangan, teman-teman. Nah, di sini sudah ditambahkan fitur periodik untuk melihat arus kas kita. Nah, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan juga ada laporan untuk tahunannya. Oke, teman-teman. Kita balik ke sheet home tadi. Nah, untuk sheet dashboard ini, di bagian grafik-grafik ini, dia terhubung langsung dengan laporan-laporan tadi, teman-teman. Jadi untuk mengatur periode ini, teman-teman langsung saja mengatur periodenya di sini, teman-teman. Pilih periode ini. Oke, kemudian di sini juga bisa dipilih pengaturan bulanannya itu, teman-teman. Seperti ini. Oke, teman-teman. Itu saja. Jika teman-teman berminat, bisa cek link di deskripsi atau bisa menghubungi nomor WA admin di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.